Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idon, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kembali lagi di Umma live stream bersama saya Dimas Hana Fadli. Tausiah online kali ini akan membahas tema pahala yang mengalir. Buat sahabat Umma yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa klik tombol pensil di bawah. Jangan lupa sertakan hashtag pahala yang mengalir ya. Tidak lupa juga bisa diajak keluarga dan sahabat sekalian dengan share link Umma live stream ini. Pada bulan Ramadan ini insya Allah akan ada tayangan Umma live stream dari para asatis, komunitas, serta influencer. Pastikan sahabat Umma bisa memanfaatkan live streaming ini. Insya Allah berkah Ramadan kita dapatkan bersama dan insya Allah bisa walaupun di rumah aja, tetapi keilmuan spiritual kita tetap meningkat insya Allah bersama umat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Serta nikmat yang sangat luar biasa adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita atas izinnya kita dapat melaksanakan puasa perdana atau di hari perdana ini, hari ke-1 adalah nikmat yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Maka yuk sama-sama kita ucap alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ahli keluarga, dan juga semoga kita sebagai umat Rasulullah yang terpilih nanti di yaumul hisab, yaumul akhir, akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada 10 nama di dalam Quran dan hadis menyampaikan bagaimana tentunya motivasi kita untuk mendapatkan wiroh, untuk mendapatkan semangat dan mendapatkan nilai yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Ramadan dikatakan syahrul Quran, Ramadan dikatakan syahrul syam, dan juga Ramadan dikatakan syahrul amal, adalah bulannya beramal. Kenapa bulannya beramal? Karena di dalam bulan Ramadan, di mana setiap waktu yang kita lakukan adalah bernilai ibadah bila kita kerjakan semuanya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya ibadah zahir, baik fisik, baik yang sifatnya adalah batin, akal maupun hati. Semuanya di bulan Ramadan akan bernilai ibadah. Maka di sini saya akan menyampaikan adalah korelasinya dengan tema ibadah yang mengalir, ya. Adalah bagaimana di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adama yang qata'a amaluhu illa min salatin. Sadaqatin jariyatin
au ilmi yuntafahu bihi aw waladin solihin yad'u lahu. Yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Maka di dalam bulan Ramadan dikatakan syahrul tarbiyah, bulannya tarbiyah. Di antara hal-hal bagaimana kita mentarbiyah diri kita, mentarbiyah keluarga kita, di dalamnya ada istri, anak kita, ada orang tua kita, ada orang-orang atau saudara-saudara terdekat kita, maka disinilah berkesempatan untuk bagaimana mendapatkan tentang amalan-amal yang terus mengalir pahalanya. Bisa kita lakukan dengan penuh itu di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana sedekah jariah. Ini sedekah jariah ini, amal jariah ini adalah amal yang mengalir. Amal yang pada saat kita meninggal pun tetap terus kita mendapatkan pahalanya. Pada saat kita hidup saja dapat, pada saat kita jasad dan ruh saja masih menempel di dalam, atau kita masih hidup di dunia, itu mengalir. Pada saat jasad dan ruh pun terpisah, kita masih dapat mendapatkan yang namanya panen dari amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Islam sangat menghargai ilmu. Bagaimana tentunya kita didorong untuk rajin menuntut ilmu. Di masa COVID seperti ini pun bukan berarti kita jauh daripada majelis ilmu. Bukan berarti kita malah jauh daripada majelis-majelis kebaikan. Malah kita didorong, walaupun di rumah saja, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu spiritual atau ilmu-ilmu agama, diantaranya melalui aplikasi Umma, dan di dalamnya banyak sekali program-program untuk menambah kafaah keilmuan kita. Yang ketiga adalah anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Di sini adalah anak solih itu bagaimana hasil didikan, hasil kerja keras pengorbanan orang tuanya selama hidup. Sehingga pada saat meninggal, orang tuanya akan berbahagia karena pada saat meninggalnya itu senantiasa anaknya mengirimkan doa, mengirimkan bagaimana amalan-amalan yang dicontohkan oleh orang tuanya semasa hidupnya, sehingga terus mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal. Sahabat Umar rahimakumullah, nah kita bahas dari pertama ya poinnya ya, adalah sedekatin jariyah. Adalah bagaimana jika manusia itu mati, amalannya terputus. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amal soleh. Tadi saya sempat prolog ya di awal tentang amal soleh yang pertama. Adalah bagaimana jelas kita diciptakan di dunia ini adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain kita diciptakan ya, tidak lain diciptakan jin dan manusia untuk adalah tidak lain tidak bukan untuk menyembah Allah. Jadi pada saat kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan kita taat dengan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang tentunya Allah sampaikan kepada kita. Maka apa bentuk pengabdian kita, sujud kita kepada Allah? Nah, di sini adalah bagaimana memperbanyak amal jariyah, memperbanyak amal salih. Ya, yang pertama jelas kita bagaimana melaksanakan sholat. Ini sholat menjadi tiang agama. Ya, bagaimana as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ini yang senantiasa bila kita sebagai orang tua
bagaimana mendorong anak-anak kita untuk melaksanakan, menunaikan 5 kewajiban sholat kita setiap hari. Ditambah di bulan Ramadan ada sholat sunnah, adalah sholat tarawih. Di antaranya ada sholat duha dan sholat qiyamul lail atau sholat sunnah-sunnah yang lain. Jamaah Umar rahimakumullah, itu adalah amalan-amalan. Yang pertama adalah sholat. Terus apa lagi? Zikir. Zikir kita di setiap hari. Di bulan Ramadan pasti kita punya target. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Terus ini kita lakukan. Ya, terus kita kerjakan dengan amalan-amalan kebaikan. Ya. Terus apa lagi? Adalah bagaimana kita senantiasa berselawat. Nah, yang di sini bagaimana sedekahtin jariyah. Di antara amalan di bulan Ramadan adalah juga sedekah jariyah. Sedekah. Nah, di sini juga menjadi bagian yang Rasulullah SAW dorong kepada kita. Bagaimana jelas Rasulullah itu di luar Ramadan saja orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan sangat-sangat dermawan. Dermawan apanya? Di antara tadi sholatnya, wajibnya, sunnahnya, amalan-amalan yaumiyah hariannya. Ternyata sedekahnya pun menjadi bagaimana sedekah jariyah, sedekah yang sangat-sangat Rasulullah tunaikan di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bagaimana nilainya. Satu, selain bagaimana perintah Allah SWT dan contoh Rasulullah, dan sedekah itu adalah bagaimana kita meringankan beban saudara kita dengan ganjaran pahala yang sangat besar. Lebih-lebih dengan wabah COVID ini, pastikan ada yang namanya efek, ya, dampak. Di antara dampak-dampaknya adalah dampak ekonomi, dampak penghasilan. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin secara kasat mata tidak kita lihat, tidak kita ketahui, secara zohir pun kita tidak melihat bagaimana kebutuhan saudara kita sekeliling kita, minimal 40 rumah yang ada di sekeliling kita. Disitulah bagaimana peran kita untuk sedekah jariyah. Banyak komunitas-komunitas yang kemarin bersedekah jariyah, menyisihkan hartanya, menyisihkan penghasilannya, menyisihkan yang dia milikinya, baik uang maupun materi, maupun yang sifatnya non-materi, dan dia salurkan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah. Sahabat Umar rahimakumullah. Sangat luar biasa. Puasa tidak hanya menahan lapar. Puasa tidak hanya menahan haus. Tapi puasa senantiasa kita menahan ego, menahan hawa nafsu. Kita punya harta, pasti dong ego kita, ini harta kita kok. Harta-harta yang kita miliki, kita nabung kok. Kita kumpulin kok. Tapi kita menahan. Ingat, anjuran bersedekah, ini Rasulullah SAW sangat anjurkan kepada kita. Maka sisihkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Bentuknya sembako kah? Bentuknya beras kah? Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Disinilah satu sedekah jariyah. Nah, sebelum COVID atau pada saat pasca COVID kan juga banyak masjid yang membutuhkan bantuan. Ya, misalnya kita membantu masjid dengan kebutuhan karpetnya, kita bantu masjid dengan speakernya, kita bantu masjid dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ada yang masjid membangun, ada yang pesantren pun membangun, panti asuhan pun membutuhkan bantuan kita. Disitulah, ya, dimana juga Ustadz Hadi Hidayat pernah mengingatkan kepada kita bagaimana kita sedekah 50.000 kepada pondok tahfidz Quran. Di sana kita sedekahkan untuk dijadikan mushaf, dijadikan Quran,
yang dimana Quran itu akan dibaca oleh bibit-bibit penghafal Quran. Bayangkan 50.000 kalau hanya ditaruh dompet, rasa-rasanya nggak sampai 1 hari ya. Ya, itu hanya beberapa menit saja di luar Ramadan pun habis. Tapi kalau kita sumbang, kita sedekahkan, ya menjadi mushaf Quran, ya menjadi mushaf, menjadi apa-apa yang dibutuhkan oleh panti asuhan, masjid, pesantren dan segala macamnya. Dan ingat, setiap lembar dibaca ayatnya, dibaca Qurannya, per lembar, per ayat, per juz, disitulah amal jariyah, amal yang tidak akan pernah putus, amal jariyah, amal bertumbuh terus. Kita akan merasakan dan memanennya baik di dunia dan juga di akhirat. Satu, amal jariyah. Maka di bulan Ramadan yuk perbanyak amal jariyah, baik ibadah-ibadah yaumiyah kita wajib maupun sunnah, terutama juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Ingat, bersedekah itu adalah bagaimana penolak bala, menutup 70 pintu ketidakbaikan. Maka dari fadilahnya sedekah, ini saya sampaikan ya, menyisipi saja. Satu, kita akan diberikan berkah rizki kita oleh Allah. Baik berkah rizki yang kita manfaatkan dan juga berlimpah. Amin. Yang kedua, akan dipanjangkan umur dengan kita bersedekah. Yang ketiga, sedekah bisa menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Ya, bagaimana kita sakit, bagaimana kita mungkin merasakan sakit dari dalam tubuh kita, itu bisa baik batin maupun zohir ya, itu kita bisa tunaikan dengan sedekah. Rizki, panjang umur, ya, tolak bala, ya, dan disitulah kita akan mendapatkan, dan juga penyakit ya, disembuhkan dari penyakit. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga yang mengalir terus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Islam sangat menganjurkan kita dan Islam sangat menghargai ilmu. Kita didorong untuk rajin menuntut ilmu, rajin mencari ilmu, rajin senantiasa mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa kita amalkan dan kita menyampaikan kepada orang lain ilmu yang telah kita miliki. Ya, apa kata Rasulullah? Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi ilmu itu apa yang kita punya, apa yang kita miliki, senantiasa kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita, anak kita, istri kita, cucu kita, saudara kita, dan orang-orang sesama kita. Kita sampaikan. Ya, misalnya kita punya ilmu apa? Di sini ilmu agama. Apa yang kita miliki? Kita punya potensi ngajar ngaji biasanya. Ya dilanggar di musola. Sekarang kan lagi lockdown ya. Lagi di rumah saja. Kami di Rumah Tafid Madani, ya di LTQ Madani Semarang, saya dilihat @ltq.madani. Sekarang, alhamdulillah atas izin Allah, kita memiliki 340 santriwan santriwati. Karena COVID seperti ini, akhirnya bukan berarti mereka libur, berarti libur secara full gitu libur ya. Tapi liburnya juga bermanfaat. Kita pakai aplikasi online. Bareng-bareng 340 santriwan santriwati kita dengan kurang lebih 17 ustazah. Ya, masing-masing punya jadwal untuk apa? Untuk terus memantau bagaimana baik tartil bacaan Qur'annya. Ya, jadi kita ada metode tartil, kita belajar dan juga apa? Hafalan-hafalannya. Sehingga terus di-charge. Karena manusia itu tipikalnya imannya itu bagaikan gelombang naik turun. Apalagi di bulan Ramadan harus terus kita tingkatkan. Sehingga kita akan mendapatkan hadiah la'alakum tattaqun. Akan mendapatkan energi yang besar setiap harian kita. Nah, di sini contohnya ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita cari sebanyak-banyaknya serta tidak lupa kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ilmu agama. Terus punya ilmu apa lagi? Saya ingat sekali Imam Ghazali pernah menyampaikan ilmu yang sifatnya fardu ain adalah sifatnya wajib adalah ilmu agama. Yang pertama adalah ilmu akidah.
ilmu tauhid, yang kedua ilmu ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Ya, di sini kita dorong bagaimana anak-anak kita di bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, kita dorong anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu itu, ilmu ibadah, ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, ya, ilmu ibadah dan ilmu akhlak. Diajarkan tiga-tiganya di dalam syahrul tarbiyah di Ramadan. Ada fardu kifayah, ini juga ilmu, adalah ilmu-ilmu akademi, ya, ilmu-ilmu sebagai sarana penunjang bagi kita sebagai manusia. Apa ilmunya? Ya, ilmu kedokteran, ilmu apa namanya finansial, ilmu ekonomi, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya yang menunjang bagaimana manusia itu memiliki kafah di bidangnya masing-masing. Ini pun berpahala. Jadi jangan sampai anak-anak sekolah saja kan bukan berarti libur full ya. Ada di mana didorong untuk terus mengikuti aktivitas pembelajaran walaupun online. Kampus pun demikian. Ya, jadi tetap untuk kita menuntut ilmu. Dan ilmu ini nanti akan menjadi jariah, terus berkembang. Seperti maaf kalau kita bicara teman-teman motivasi MLM Allah gitu ya. Maksudnya MLM ini dicari. Ada upline, ada downline. Tapi itu bahasa menariknya saja, bahasa bisnis. Tapi kalau kita berbicara bahasa kita adalah setiap ilmu yang kita ajarkan, contoh kita mengajarkan satu ilmu, ilmu itu kita ajarkan satu orang atau dua orang ya. Kita ngajarin nih satu nih, contohnya nih saya atau guru saya. Nah, guru saya mengajarkan kepada saya ilmu dan sahabat saya, kita amalkan nih. Saya amalkan dan saudara saya amalkan, sahabat saya amalkan. Maka guru saya mendapatkan satu kebaikan atas ilmu yang juga diamalkan. Saya dan sahabat saya pun mengamalkan. Sesungguhnya guru saya mendapatkan 3 kebaikan tanpa mengurangi kebaikan dari saya dan sahabat saya. Dari mana 3? Satunya dari guru saya yang mengamalkan, satunya kebaikan dari saya, satunya kebaikan dari sahabat saya. Tanpa mengurangi dari ilmu atau dari pahala yang didapatkan guru saya. Jadi 1, 2, 3. Saya dapat berapa? 1. Saya dapat berapa? Sahabat saya 1. Saya bisa nggak dapat 10? Bisa. Gimana caranya? Mengajarkan lagi kepada 10 orang di bawah saya. Mengajarkan lagi kepada orang-orang di sekitar saya. Itu Masya Allah, bayangkan. Kalaulah upline, kalaulah saya mengajarkan ngaji, ya kita ada 2 halakoh ya yang di Rumah Tahfidz Quran Madani. Halakoh pertama 12 santriwan, halakoh kedua 8. Dari 1 saya mengajarkan 12. Dari 12 taruhlah misalnya 7 saja yang mengamalkan. Ya, dari 12 7. Ya berarti saya dapat 8. Ternyata dari 7 rata-rata bapak-bapak mengajarkan ke anaknya, mengajarkan ke istrinya. Bayangkan, dari 7 masing-masing 2, 14. Berarti saya dapat berapa? Ini contoh saja. Ini memotivasi untuk memperbanyak ilmu dan mengamalkan. 7 dari bawah, ya, atau jaringan ketiga, ya, jaringan kedua maaf, jaringan pertamanya yang 7 tadi berarti 14 tambah 7 tambah 1. Berarti berapa? 14 tambah 7 21 tambah pahala saya 1. Jadi saya sesungguhnya dapat ya 22. Masya Allah. Ini yang terus nanti mengalir. Ya. Apapun yang kita miliki, ilmu itu tersampaikan. Amin. Allahumma amin. Jadi jangan kita menganggap diri kita cukup untuk memiliki ilmu. Jangan kita menganggap kita sudah banyak ilmu sehingga kita tidak termotivasi. Dan kita diingatkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa majlis atau bila kita bertemu dengan halakoh-halakoh, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan, kita disuruh apa oleh Rasulullah? Suruh nimbrung, suruh bergabung, suruh ikut di dalamnya. Walaupun apa yang kita lakukan, ya setidak-tidaknya kita tergerak hatinya untuk bergabung, maka apa kata Rasulullah? Itu adalah taman-taman surga di dunia. Masya Allah. Ketiga ya, adalah anak yang soleh. Ya, di sini anak yang soleh yang senantiasa mendoakan.
Jadi anak yang soleh itu bukan bimsalabim, ya bukan abak kadabra. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah memiliki 3 orang putra. Ya, putra pertama 11 tahun, putra kedua 4 tahun, putra ketiga 7 bulan. Ya, dari 7. Ya, dari 7 rizkinya 3. Yang 4 belum rizki oleh Allah. Dikasih Allah ya. Jadi dari 3 ini bagaimana membentuk solih menjadi anak yang solih adalah senantiasa orang tuanya mendidik, ya, bekerja keras untuk tidak berputus asa membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Tidak bisa anak yang soleh itu didiemin saja, nggak bisa. Anak yang soleh itu harus benar-benar didorong, didampingi, dipantau, terus bagaimana diperhatikan segala aktivitas dan kegiatannya. Oleh karena itu Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita atau anak-anak mereka dalam hal agama. Tadi yang saya sudah sampaikan ya tentang ilmu. Tadi masuk dalam bab ilmu yang bermanfaat. Lalu anak tersebut menjadi asbab bagaimana orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal. Jadi menjadi asbab bagaimana amalan-amalan yang mengalir tadi itu menjadi jalan, ya, bukan hanya kita yang mengamalkan, tetapi ada anak kita yang mengerjakan, masuk kepada kita sebagai orang tuanya. Amal soleh yang dilakukan seorang anak, maka pahalanya juga mengalir kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usahamu, dan anak-anakmu adalah hasil usahamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Saya teringat sekali dari yang disampaikan guru saya, Kiai Haji Muhammad Rusdi Ali. Beliau menyampaikan hal yang tidak boleh ditawar oleh orang tua, yang tidak boleh ditawar-tawar oleh orang tua yang telah memiliki anak. Satu, masalah pendidikan. Yang kedua, masalah makanan. Maksudnya apa nih Ustadz? Satu, tidak boleh ditawar-tawar masalah pendidikan. Orang tua senantiasa wajib memberikan bagaimana dorongan memberikan pendidikan yang baik, dan wajib senantiasa orang tua adalah mendorong anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, makanan yang halal dan makanan yang baik, baik dan juga bergizi. Nah, itu ya gambaran dari apa yang telah saya sampaikan. Nah, saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan dari sahabat Ummah. Yang pertama, ya, kenapa sih kita dianjurkan untuk selalu bersedekah? Ya? Jadi kenapa kita selalu dianjurkan untuk bersedekah? Karena kalau bisa dikatakan ada yang namanya the miracle of sedekah. Ya, adalah keajaiban-ajaiban kita dalam bersedekah. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendorong adalah perumpamaan nafkah dari yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi ini perintah nih. Ya. Kita didorong untuk menafkahkan harta ya yang kita miliki, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini ada reward yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah 261. Adalah gambarannya bagaimana serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, dan di sini Allah lipat gandakan. Jadi kalau kita nanam satu buah benih, taruhlah benih apel.
tumbuh jadi pohon tunas yang kokoh, rimbun daunnya, dan di situ setiap dahan itu ada 100 dahan, 100 batang, 100 batangnya numbuh lagi dua. Buahnya terus mengalir. Itu hasil dari asbab bagaimana kita menanam kebaikan. Ini perintah Allah, ya anjuran yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi saya sampaikan bahwa sedekah bagaimana dapat mendatangkan kebaikan, sedekah dapat menyembuhkan penyakit, sedekah dapat membersihkan harta-harta kita, ya, dan sedekah senantiasa memanjangkan umur, dan sedekah senantiasa bagaimana kita juga bisa yang namanya amal-amal harian kita bisa dihilangkan juga dengan sedekah. Tapi ingat, ya dosa-dosa kecil kita. Maksudnya gini, amalan-amalan harian, ya termasuk sedekah, ya ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Kita nggak sengaja merugikan orang lain. Kita nggak sengaja berbuat kerugian kepada orang lain. Ternyata dengan sedekah itu bisa digugurkan. Ya, amin Allahumma amin ya. Jadi yang pertama dianjurkan untuk selalu bersedekah, satu perintah Allah, dua contoh Rasulullah, yang ketiga banyak pahala-pahala yang kita dapatkan dengan bersedekah. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan juga dari sahabat Umma, adalah yang kedua, saya bacakan ya. Amal jariah apa yang paling baik dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal jariah apa ya? Ini kita berbicara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih saya sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah dari Abu Abadir Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah taala? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Pertama nih, salat pada waktunya. Lalu apalagi? Tanyaku. Beliau menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kemudian apalagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama salat, ya di awal waktu, pada waktunya. Jadi pada saat berkumandang nih, kita lagi di rumah aja dalam kondisi Covid, bukan berarti kita sepelekan ya terhadap sholat. Pada saat bagaimana kita dengar azan berkumandang, apalagi di aplikasi Umma, sahabat Umma juga dapat nih bagaimana aplikasi di dalam Umma itu ada azan ya. Di situ kita dengar azan ya sesuai dengan wilayahnya masing-masing, maka yang kita lakukan adalah bersegera atau menyegerakan kita untuk menunaikan sholat. Ajak anak kita, ajak istri kita ya. Di rumah mungkin ada adik kita, ada orang tua kita, ajak sholat berjamaah di rumah. Itu yang pertama, sholat. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini menjadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bila engkau ingin melihat Allah tersenyum, maka buatlah orang tuamu tersenyum. Bila ingin melihat Allah murka, buatlah orang tuamu menangis. Bahwa bagaimana Allah sangat memuliakan orang tua dan kita dianjurkan untuk mencintai orang tua kita setelah kita mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teringat ayah saya yang seminggu kemarin baru meninggal dunia. Di sini sedihnya saya kemarin hingga hari ini masih teringat, bukan karena beliau telah meninggal dunia, tapi karena pintu, salah satu kemudahan pintu surga sudah tertutup karena bisa didapatkan dari baktinya kita kepada orang tua. Jadi Allah sangat mencintai. Jangan sampai kita berucap jangan sampai kita berlaku kasar, jangan sampai kita membentak, dan jangan sampai kita bermuka yang tidak baik kepada orang tua. Allah sangat mencintai kepada seorang anak yang birrul walidain.
Ustaz, saya sudah nikah, gimana? Ya ada. Orang tua kita juga bukan hanya orang tua kandung kita, tapi orang tua istri kita atau mertua kita pun sama sudah menjadi bagian dari orang tua. Ya, Insya Allah. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Ini bagaimana jihad diterangkan dalam Al-Quran, jihad dengan harta maupun jiwa. Ini jihad dengan harta, kita berikan harta yang kita sayangi, kita miliki di jalan Allah, juga jihad jiwa. Ya, jihad jiwa ini kita bertempur di medan perang dalam kondisi yang dalam kondisi peperangan ya. Misalnya ada saudara-saudara kita di Palestina, ya di sana bagaimana senantiasa dengan keimanan yang kuat, dengan ketidaktakutan, hanya dengan memegang batu, dengan ketapel, tapi keimanan sudah bukan harta lagi, tapi sudah kita dengan jiwa. Pejuang-pejuang dulu memerdekakan bangsa kita, Republik Indonesia tercinta ini, juga hartanya diberikan di jalan Allah, juga jiwanya diberikan di jalan Allah. Ya, sudah berapa banyak korban berguguran untuk membela tanah air tercinta ini. Ini sangat luar biasa. Dan kita gimana nih? Kita bagaimana satu harta kita berikan, ya, dengan jiwa kita senantiasa, kita bagaimana konsisten istiqomah untuk membela agama kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu pertanyaan yang kedua ya. Berikutnya, nah pertanyaan yang ketiga. Ustadz, jika ada seseorang pernah mengambil uang tanpa diketahui orangnya di masa lalu dan dia ingin menggantinya dengan sedekah, apakah bisa? Masya Allah. Ya, jadi gini. Yang pertama sebelum sedekah, ya ini yang bertanya ini satu yang harus dilakukan adalah taubat. Ini kenapa bisa nanya begini? Karena si penanya sudah bermuhasabah. Alhamdulillah nih bertanya di awal Ramadan. Jadi awal ini bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi. Ya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah." Kita didorong untuk apa? Untuk berjihad, ya, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Berhijrah ini ya di antara makna dan arti selain hijrah tempat adalah hijrah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita, baik bagaimana peningkatan ilmu-ilmu agama kita maupun secara kafah ilmu-ilmu yang lain. Maka dengan muhasabah tadi akhirnya tertulislah pertanyaan ini. Ustadz, saya pernah mengambil uang orang tanpa diketahui. Alhamdulillah. Satu, ini sudah masuk tobat nih, menyesali. Ya, satu menyesali. Dua, apa dua? Jangan diulangi lagi perbuatan mengambil uang orang tanpa izin. Ya, terus apa lagi? Tiga, jangan deketin lagi perbuatan-perbuatan yang mendorong kita untuk melakukan hal seperti ini. Ya, kalau mendekati, apalagi sudah tercebur ke lubang yang sama, ini kata Rasulullah, ya jangan sampai kita tercebur dalam lubang yang sama. Maka akhirnya apa? Orang bilang tobat sambel. Tobatnya hanya pura-pura. Auzubillah. Kalau kita senantiasa melakukan kesalahan, kita nggak tahu ilmunya, ya masih ada pemakluman. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu dosa, dan kita sudah tahu bahwa merugikan orang lain, dan kita melakukan itu, dosanya besar. Apalagi di bulan Ramadan. Dosanya besar. Auzubillahimin dzalik. Ya, terus apa lagi setelah tobat? Ya, kita benar-benar tobat menyesali. Yang ketiga, tadi nih. Yang ketiga ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah kita ingin mengganti, ya, tapi orangnya nggak tahu boleh nggak dengan sedekah. Ya kalau sudah kita ikhtiar di kontak kita, handphone nggak ada, WhatsApp kita nggak ada, nggak nemu di Facebook, di Instagram atau di sosial media lainnya, boleh kita sedekahkan, ya, kita sedekahkan dengan niat apa? Bismillah ya Allah, diniatkan sedekah ini dengan total jumlah sekian, ya, adalah bagaimana sedekah saya untuk mengganti
hutang kepada si fulan. Ya. Lalu setelah sedekah, ketemu. Nah, loh ini pernah ada yang nanyain gitu. Ustadz setelah sedekah ketemu orangnya gimana? Caranya gimana? Ngomong sama orang tersebut. Fulan, misalnya namanya siapa? Budi ya. Budi, maaf nih kemarin saya nyari-nyari antum. Saya punya hutang 500.000. Tapi karena saya sudah dilema, saya punya kewajiban dan uang sudah ada, akhirnya karena nggak bisa nyari kontak antum, saya niatkan sedekah di masjid ini nih. Ini ada buktinya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana perbuatan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu Budi nih. Gimana Budi? Apakah ikhlas dengan demikian ataukah penyelesaiannya seperti apa? Nah, tetap harus dikembalikan lagi ke si Budi. Kalau Budi bilang, insya Allah saya sudah ikhlas, itu menjadi kebaikan juga buat saya. Ya udah, alhamdulillah. Tapi kalau Budi sempat mengatakan, wah saya juga lagi butuh uang. Nah, di sini tawaran. Nah, juga pahala juga mengganti uang kita jadi ya. Sudah ada tadi ya 3 bab. Dan tidak lupa, alhamdulillah nilai Uma ya. Alhamdulillah yang ke-1, insya Allah yang sudah kita rasakan manfaatnya, kita sudah rasakan bagaimana dengan program-programnya, baik kita di rumah, baik kita dimanapun dengan gadget kita bersyukur 1 tahun Uma senantiasa memberikan warna di dalam kehidupan kita. Ya kita doakan mudah-mudahan Uma senantiasa istiqomah, Uma senantiasa selalu memberikan program-program yang menarik untuk kita di rumah ya sebagai umat muslim ya, dan memberikan wawasan yang terus tanpa putus kepada kita. Dan tidak lupa ya kita doakan juga kepada tim kreatif ya di balik Uma ya, semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa dengan memberikan kebaikan melalui asbab Uma dirasakan banyak jamaah atau banyak umat, semoga juga mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma. Amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita tutup doa, dikit saya sampaikan kesimpulan. Mudah-mudahan dengan amalan yang terus mengalir, yang kita akan rasakan pada saat kita hidup maupun meninggal, ini menjadi target yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadi kita senantiasa sedekah jariyah. Jangan sampai kita pelit. Ya, ini termasuk dari 5 penyakit hati, diantaranya adalah pelit, bin kodet, bin perit, bin pelit, bin bakhil. Ya, ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua tadi adalah senantiasa kita terdorong untuk menuntut ilmu, terdorong untuk sebanyak-banyaknya mengambil ilmu, dan kita mengamalkan serta kita mengajarkan. Ketiga, mendorong untuk mendapatkan anak yang soleh, yang nanti akan terus meneruskan amal-amal dari ayah bundanya dan mendoakan kita pada saat kita meninggal, hidup maupun meninggal. Amin. Allahumma amin. Ini motivasi yang terbaik di hari pertama Ramadan ini, terutama untuk diri saya dan juga untuk sahabat umat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maka untuk itu yuk kita berdoa. Kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang mendengarkan umat dan di sekitar kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabbitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wal jamilit tawakkuli alaik wa iha bima'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dahulu maupun yang sekarang, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah iman Islam kami. Kuatkanlah iman Islam kami. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kami. Ya Allah, hari ini hari yang pertama kami lakukan dengan perjuangan. Maka ya berikanlah kami hati yang ikhlas. Berikanlah kami hati yang sabar. Dan berikanlah kami senantiasa istiqamah. Hingga nanti menggenapkan 1 bulan kami melaksanakan Ramadan. Dengan semangat, dengan bahagia. Dan kami isi dengan ibadah-ibadah terbaik yang kami berikan kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami doakan untuk orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Seperti mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Ya Allah, bila mereka orang tua kami yang saat ini sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya. Engkau berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Ya Allah, dan catatlah orang tua kami dalam husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila ada di antara kami sahabat ummah yang menyaksikan ini, di antaranya ada ayah ibunya atau kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia ya Allah, maka ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya. Ringankanlah hisabnya ya Allah, jauhkanlah dari hisab kubur, dari hisab atau dari siksa kubur dan akhiratmu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah bersama orang-orang yang Kau berikan syafaat dan Kau berikan syurga untuk orang tua kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umar rahimahumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, banyak salah, banyak hilaf, banyak doifnya. Itu jujur dari saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan tausiah-tausiah saya yang lain di Ummah dan juga sahabat Ummah, tentunya semoga sehat walafiat ya. Jangan lupa saya ada Instagram @dimas.anafadli, bisa juga di follow dan kita bisa sahabatan di dalam dunia maya atau di Instagram. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus.
dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.